Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Salam Pramuka. Selamat datang di podcast kami dari Ambalan Teukumar dan Pangkalan Mandua Kudus. Sekedar info tambahan, tim podcast kami telah menaati protokol kesehatan yang berlaku dan telah melaksanakan vaksinasi dosis pertama dan kedua. Insya Allah tim podcast kami aman dari marabaya virus COVID-19 ini. Amin. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nabil Pamungkas dan saya di sini bersama teman dan juga kakak ambalan saya yaitu Kak Irfan. Monggo perkenalkan. Halo, perkenalkan, nama saya Irfan Hasya Fatullah sebagai Pradana Teukumar di Ambalan ini. Itu saja. Bagaimana kabar kali ini? Apa kabar? Alhamdulillah baik, dan keluarga juga alhamdulillah baik, dan hari ini maksimal. Oh iya. Podcast kali ini membahas tentang COVID-19 ya. Tanggapan Kak Irfan tentang COVID-19 terhadap Pramuka di Mandua Kudus itu seperti apa? Oke, sebelumnya secara general saja, wabah COVID ini tidak hanya berdampak pada kepramukaan saja, tetapi kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Dari segi politik, kesehatan, sosial, ekonomi, dan lain-lain juga sangat mempengaruhi. Nah, tapi kalau di dampak dari pramuka sendiri itu dari kegiatan yang offline, kita gotong royong, kebersamaan, itu berubah jadi offline melalui via WA ataupun via Google Meet. Itu. Jadi bagaimanakah cara kakak atau cara ambalan di Mandua Kudus ini untuk mengadaptasi dari yang tadinya itu offline menjadi online, kegiatan sehari-hari dari offline menjadi online itu seperti apa? Nah, mengubah ini adalah tugas yang sangat berat karena kita pertama kali dalam kegiatan-kegiatan sebelumnya dari offline ke online. Nah, untuk adaptasi sendiri ini kita bisa melakukan beberapa cara. Pertama, kita mengamati, meniru, dan memodifikasi dari ambalan lain atau yang sudah terjadi kegiatan online. Dan kedua itu membayangkan kegiatan-kegiatannya, kegiatan agar lebih baik untuk lebih menyenangkan di kegiatan online ini. Bisa, dan itu bukan hanya dibayangkan saja, tapi dikomunikasikan dengan anggota maupun dengan pembina agar terlaksana. Nah, untuk kegiatan latihan sendiri ini, latihan rutin kan kita adakan setiap minggu karena biasanya kita lakukan dengan apel, kita akan apel terus mengajarkan materi secara langsung, tapi sekarang kita lewat Google Meet maupun via WA yang bisa kita maksimalkan dengan cara tersebut. Sekarang gini, kan kalau pramuka offline itu materinya sesuai dengan terencanakan, tapi kalau online itu apakah sesuai sama yang di offline atau agak terpotong sedikit gitu materinya? Oke, untuk materi sendiri yang kita sampaikan sebenarnya itu sama, cuman untuk pelaksananya agak terlambat karena juga menyesuaikan dengan kegiatan online juga. Jadi kita tetap sampaikan semua materi dari uji SKU tentara dan materi teknik kepramukaan lain, namun dengan cara yang berbeda sendiri gitu. Iya. Jadi alasannya menjadi pradana di Dewan Ambalan Teukumar ini kenapa? Oke, untuk kenapa kok milih jadi pradana sendiri itu sebenarnya dulu jujur dari awal saya tidak punya background sebagai ketua atau pengawas organisasi. Dan pramuka juga hanya sekedar tidak expert atau normal-normal saja. Namun untuk jadi pradana itu sebuah tanggung jawab yang sangat besar buat saya dan sebuah tanggung jawab yang benar-benar saya harus jaga dengan itu. Dan alasan sendiri itu karena pramuka bisa sebagai pradana bisa menjalankan organisasi dengan sebaik-baiknya, kayak kegiatannya lebih dijamin astaga.
Untuk dorongan kakak menjadi pradana itu apa? Motivasi, dorongan kenapa kakak menjadi semangat dan mau menjadi pradana? Nah, hal dasar dari pradana sendiri itu adalah tanggung jawab dan niat. Oleh karena itu, saya sendiri untuk melihat pramuka itu kegiatan yang menarik gitu. Kita bisa mendapatkan segala hal dari pramuka. Dari yang saya tidak berpengalaman menjadi bisa public speaking, bisa menjalankan sebagai kepemimpinan, punya soft skill yang memadai, dan juga banyak hal yang saya yang baru-baru dapatkan bisa mengupgrade atau mengimprovisasi diri saya sendiri. Jadi, sebutannya discovery on new. Iya. Discovery on new. Jadi, kalau tanggapan pramuka saat COVID itu, keadaan pramuka COVID itu gimana? Apakah menurun atau semangatnya tetap membara atau malah menurun gitu? Nah, untuk semangat sendiri itu tergantung dari siswa-siswanya ya. Jadi ada yang semangatnya tetap mempertahankan semangatnya, dan ada juga yang menurun, juga ada yang benar-benar tidak semangat. Nah, dari tugas kami sendiri itu kita tidak bisa mengubah dari hati dari seseorang, namun kita hanya bisa memberikan fasilitas dan penanganan yang sebaik-baiknya agar dari siswa tersebut dapat melaksanakan dari apa yang dia inginkan. Dan bila memang siswa itu tidak benar-benar tidak punya semangat, kita tidak bisa merubah hatinya. Di sini siswa tidak jarang kan tidak jarang juga yang suka dengan pramuka. Jadi banyak hambatan-hambatan, terutamanya siswa yang malas. Terutama malas pramuka itu ada yang kabur lewat jalan belakang sekolah. Itu waktu di sekolah-sekolah itu sering terjadi seperti itu loh. Jadi siswa pada kabur untuk menghindari pramuka yang katanya itu apelnya lama, materinya membosankan itu. Jadi dari pihak pramuka itu bagaimana cara mengatasi, atau perlu ditambah sedikit kreativitas atau inovasi biar materinya terlihat lebih menarik dan lebih mengasihkan gitu. Nah, untuk dari pernyataan tersebut itu waktu offline. Nah, kalau misalnya waktu offline itu emang ada beberapa siswa yang tersebut, namun kita penanganannya adalah dengan memberi sanksi kepada siswa tersebut. Untuk apabila kita waktu setelah apel akan diadakan absensi. Jadi siapapun yang tidak ikut absen akan kena sanksi. Nanti akan disangsikan dengan juru adat. Dan kemudian pertanyaan apa tadi? Pertanyaannya itu cara mengatasi siswanya itu biar agar mengantisipasi meminimalisir siswa itu terkena hukuman, jadi dia ikut gitu loh. Jadi sebenarnya kan emang dari kegiatan dari Mandua Kudus itu kan sudah banyak berpikir dan banyak belajar di kelas. Nah, untuk meminimalisir itu maka kita harus berlainan dengan kegiatan dari Mandua Kudus, seperti misal kita melakukan outbound, kita melakukan fisik, kita benar-benar refreshing melalui game atau PVB dan kegiatan teknik kepramukaan kan lebih mendapatkan pengalaman daripada materi pengetahuan. Nah, menurut saya lebih ke arah memperhatikan saja kepramukaan itu sendiri, bukan sekedar teori saja untuk kedepannya. Ya, untuk mempraktikkan. Tapi misal ada lomba itu ada atau tidak lomba yang agar para siswa itu menjadi bertekad untuk sungguh-sungguh melakukan itu, tadi ada hadiahnya gitu. Oh iya, untuk lomba sendiri kita sudah mengadakan dari kegiatan tahunan kita, yaitu Kumardika Code Competition. Nah, untuk kegiatan tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya, yang sebelumnya ada pioneering, PBB, dan lain-lain gitu. Tapi di tahun kita sekarang kita berimprovisasi dan menyesuaikan keadaan sekarang. Jadi kegiatannya lombanya seperti arikatur, terus vlog, dan lomba SMS yang dilakukan secara offline dengan perwakilan masing-masing per kelas. Nah, lomba di sini kita maksimalkan dari SMS ini untuk seperti kegiatan pramuka seperti biasanya, tapi dengan melakukan prokes. Kita melakukan SMS itu seperti ada mencari jejak, ada kita berguru, kita benar-benar kayak kompetisi sebenarnya. Oh iya, dan juga ada lomba lagi itu
LCTP yang di KSC itu. Nah, LCTP ini kita beda dengan LCTP yang seperti biasanya kita lakukan secara di offline, namun sekarang lewat Google Meet dengan bantuan web quizzes cukup untuk menjalankan dari lomba KSC ini. Jadi kegiatan perlombaan walaupun luring ataupun daring tetap berjalan gitu ya. Iya, benar sekali, harus. Oke, jadi pramuka ini terkenal akan melatih mandiri siswa, melatih kreativitas dan inovasi. Itu biasanya yang mandiri itu kan diadakannya kemah, persami, jambore. Iya. Itu kalau untuk menggantikan kegiatan kemah yang offline itu secara online itu digantikannya seperti apa? Nah, untuk kemah sendiri dari tujuan kita kesehatan adalah yang utama. Jadi kalaupun kita mengorbankan kesehatan kita untuk sebuah kemah kebersamaan, menurut saya kurang. Karena apapun yang terjadi itu kesehatan paling utama. Nah, untuk penggantian dari kemah ini sendiri kita menyesuaikan dengan kondisi saat ini saja. Kalau misalnya kita benar-benar bisa melakukan kemah bakti ini terlaksana, ya kita dengan semangat akan mengadakan kemah tersebut. Namun bila kita situasi tidak sesuai dengan kondisinya, maka ya kita sangat minta maaf bahwa tidak bisa, karena kesehatan adalah tujuan utama kita. Oke. Jadi pramuka ini kan sesuatu paket lengkap. Jadi all in one menjadi satu, ada jurnalistik, kemandirian, ada kreativitas, ada keterampilan juga. Nah, gitu. Kalau offline itu kan bisa langsung tatap muka, disampaikan secara emosional. Kalau online itu lewat virtual terbatas. Itu misal kalau kendala tidak ada kuota, kendala device yang kurang mumpuni, keadaan sinyal yang naik turun, pingnya yang jelek itu. Nah, itu gimana itu? Apa perlu dilakukan susulan ataukah ditunda sebentar gitu? Nah, untuk kendala sinyal sendiri dan device-device dan lainnya itu kita tidak memaksa siswa untuk harus mengikuti pramuka jika ada kendala seperti device dan lainnya, tapi perlu dikomunikasikan, karena jika kita tidak tahu dari alasan siswa tersebut, kita akan beranggapan bahwa siswa tersebut adalah malas, bukannya seudon. Cuman itu memang harus kita laksanakan untuk kewajiban kita untuk mengkondisikan adik-adik kita itu. Jadi harapan kakak untuk pramuka di MAN 2 Kudus ini seperti apa? Nah, untuk harapan sendiri, untuk pertama semoga COVID ini agar cepat berakhir dan semuanya kembali semula dan dia kalah. Nah, untuk harapan untuk pramuka, saya harap pramuka menjadi lebih baik dari keadaan saya sendiri, untuk lebih memperbaiki kekurangan-kekurangan dari kesalahan kita, dan menjadikan pramuka adalah organisasi terfavorit di pramuka sendiri. Pramuka menjadi organisasi terfavorit di organisasi MAN 2 Kudus dan terminati oleh seluruh siswa sendiri. Ya, saya berharap juga seperti itu, karena pramuka ini memang organisasi yang melatih kemandirian, karena siswa butuh kemandirian saat besar nanti, agar dia mendapatkan ilmu kemandirian, keterampilan, inovasi, dan pramuka ini juga kreativitas. Dan olahraganya pun juga ada ya? Ada pasti ada. Melatih fisik, mental, dan pengetahuan. Iya, satu lagi mental itu yang penting ini. Nanti bisa digunakan kelak di saat kita besar nanti. Oke, terima kasih. Jadi untuk kali ini, apakah siswa sudah siap mentalnya? Ya, benar sekali. Tidak merasakan kegiatan asli memang sangat disayangkan. Namun ya kita hanya bisa segini saja, karena mental itu bisa dilakukan dengan cara offline. Kalau online begini sudah tidak bisa untuk maksimal untuk melatih mental dari siswa-siswa sendiri. Iya, setidaknya ada usaha. Walaupun online terhalang virus, tapi kami parah Dewan Ambalan. Oh iya, dari kegiatan online ini kita juga tetap harus mendapatkan semangat sosial kita. Jadi
Jika kalaupun kemarin ada bencana-bencana, kita tetap membantu saudara-saudara kita yang lain dengan prokes dan kesehatan kita sendiri juga terjaga. Nah, seperti di kegiatan kemarin dari Ambalan Teuku-Umar dan Desa Tegal juga melakukan bantuan sosial di Kaliwungu karena ada kegiatan banjiran, sehingga online ini bukan menurunkan semangat kita untuk membantu sesama, namun menumbuhkan semangat kita lebih untuk ingin membantu. Ya, jadi sosialisasi dalam pramuka ini juga baik dan cukup. Jadi ya sungguh kita harus cepat berubah untuk menyesuaikan keadaan sekarang. Tuh, justru dengan online kita jadi berusaha untuk mencari bagaimana solusi untuk untuk tetap beraktivitas pramuka dikala masa pandemi COVID-19 ini. Ya, tentunya dengan tetap menggunakan protokol kesehatan dan juga melakukan social distancing dan tidak berkerumun. Jadi kita melakukan organisasi itu tidak semuanya sih. Sekali. Oke, untuk kegiatan kita sendiri sudah kita dokumentasikan di IG kita. Jadi memang terbukti kalau misal kita melakukan dengan semaksimal mungkin di kegiatan pandemi ini. Itu. Ya, jadi memang pramuka ini memang sudah lengkap lah. Iya, benar sekali. Keberanian juga harus pramuka. Pramuka kalau takut ya tidak terlaksana. Benar sekali. Jamin. Harus semangat. Semangat ya. Mungkin cukup sekian podcast kami kali ini ya. Misal ada kekurangan kosakata atau kesalahan kata yang tidak mengenakkan di hati kalian semua, kami mohon maaf ya yang setulus-tulusnya. Cukup sekian podcast kami kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Tetap semangat dan jaga prokes kesehatan.